Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah gedanyo tapujo Allah yang mana oleh Allah kagebi kepada gedanyo nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama gedanyo alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, alam yang berperadaban dan bermartabat, dan juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Si bulan katanya berada dalam tahun baru Islam, yaitu tahun 1447 Hijrah. Apabila tahun megantau, umur katanya dalam perhitungan dunia semakin bertambah, tapi apabila berganti tahun, umur katanya dalam perhitungan Allah semakin berkurang, semakin dekat dengan ajal. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, apabila umur kamu tamah dengan sebab mengantau tahun dalam perhitungan dunia, maka Rasulullah nepegah dalam sebuah hadis, khairukum man tala umuruhu wa kasura amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya dan banyak amalnya. Maksud amal akhirat. Sebaliknya, syarrukum man tala umuruhu wa qalla amaluhu. Seburuk-buruk kamu, serugi-rugi kamu adalah orang yang umurnya panjang dan amal akhiratnya sangat sedikit. Maka sebelum ajal datang menjemput nyawa, bekal yang tak persiapkan untuk menghadapi mati dan bekal untuk katanya wabah Allah, dua bekal pokok yang benar katanya untuk selamat di akhirat, selamat mulai daripada sakaratul maut, yaitu iman yang sahih, yaitu imannya orang Islam ahlu sunnah wal jamaah, dan yang kedua yaitu amal yang saleh. Dikatakan amal saleh mencangkup di dalamnya ibadah wajib dan juga ada ibadah sunat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tahun 17 Hijrah, 6 tahun lewat Rasulullah, Umar bin Khattab di hadapan para sahabat, beliau selaku khalifah Amirul Mukminin memutuskan dan menetapkan 3 perkara. Pertama, 1 Muharram sebagai permulaan bulan dalam kalender Islam. Yang kedua, beliau menetapkan bahwa Almanak kalender Islam dinamakan dengan Almanak tahun Qamariyah. Kemudian yang ketiga, beliau menetapkan bahwa permulaan tahun dalam kalender Islam dihitung dari tahun hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Yasrib, yang akhirnya kota Yasrib itu dirubah oleh Allah Ta'ala supaya mendapat tafaul yang baik, sempena yang baik, yaitu menjadi Al-Madinah. Al-Madinah asal katanya Madani, arti Madani peradaban, arti peradaban berkemajuan. Keharapkan kota Al-Madinahnya di Rasulullah menjadi kota peradaban Islam
yang bisa mengantarkan umat Islam, yaitu menjadi orang yang maju di bidang agama, di bidang berpolitik, bernegara, dan juga di bidang ekonomi, supaya umat Islam jangan ketergantungan kepada orang-orang kafir. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karenanya umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah setiap 1 Muharram diperingati sebagai tahun baru Islam dengan maksud dan tujuan, yaitu inilah untuk mengenang, mengingat jasa Umar bin Khattab yang telah memberikan kontribusi besar kepada umat Islam, sehingga umat Islam mulai tahun 17 Hijrah memiliki almanak kalender sendiri. Karena pada masa Nabi golomna kalender Islam, masa Khalifah Abu Bakar juga golomna, masa Khalifah Umar baruna kalender Islam. Jadi perintis pertama, pelopor pertama yang pegang kalender Islam adalah Umar bin Khattab. Beliaulah yang berjasa pegang kalender Islam. Maka oleh karenanya Rasulullah dalam hadis yang dicerita oleh Ibnu Umar, riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingatlah kalian terhadap kebaikan-kebaikan, jasa-jasa orang yang telah meninggal di kalangan kamu. Jadi kepegat peringatan tahun baru Islam inilah untuk mengingat jasa Umar bin Khattab. Karena konyan pun yang pegat kalender Islam. Hanya diteruskan oleh ulama-ulama ahli falakiyah untuk membuat kalender Islam. Beda dengan kalender Masehi. Ini kalender Masehi yang menciptakannya adalah seorang pendeta Katolik dari Romawi Barat, namanya Dionysius Exiguus, tahun 527 Masehi. Artinya 527 tahun dilahir Nabi Isa, baru dipegat kalender Masehi oleh seorang pendeta Katolik dari Romawi Barat, yaitu Vatikan Roma. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, maka selisih tahun Masehi dengan tahun Islam dalam jumlah harinya cuma 11 hari. Dalam kalender Masehi 1 tahun itu jumlah harinya lahir tuh 65 tahun. Dalam kalender Islam dalam 1 tahun jumlah harinya yaitu lahir tuh 50 uro. Jadi 13 uro lebih le ke tahun Masehi ketimbang tahun Islam. Maka bila katanya naumu gebila Allah 100 tahun dalam tahun Masehi, nyan menyata hitung dengan tahun Hijrah, umur katanya yaitu 100 tahun. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, dengan dijadikan permulaan tahun dalam kalender Islam, yaitu tahun Hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah yang terjadi tahun 622 Masehi, disinan untuk juga mengingat terhadap beberapa peristiwa hukum yang terjadi tahun pertama Hijrah, yang peristiwa hukum itu sangat berkaitan dengan ibadah katanya si uro-uro, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Peristiwa hukum yang terjadi tahun pertama Hijrah yang berkaitan dengan ibadah wajib. Pertama, Rasulullah mendirikan 2 masjid tahun pertama Hijrah. Pertama, Masjid Quba yang letak kampung Quba itu di selatan Madinah. Dalam peta disebutkan lebih kurang 7 km jauh dengan kota Madinah. Kemudian yang kedua,
Nabi mendirikan masjid di kota Yathrib, Madinah, dinamakan Masjid Nabawi. Itu juga tahun pertama hijrah. Maka mendirikan masjid di dalam Islam itu ibadah, mengikuti hadis perbuatan Nabi dan juga perbuatan-perbuatan sahabat. Maka pedang masjidnya wajib sebagai rumah ibadah umat Islam. Mandum agama-agama di dunianya, walaupun kan agama samawi, mereka punya rumah ibadah. Orang Kristen na rumah ibadah namanya kanisah gereja. Awak Yahudi juga na rumah ibadah, namanya yaitu sanagog. Dalam bahasa Indonesia itu sanagoga. Begitu juga orang Hindu, orang Buddha ada rumah ibadah namanya candi, kuil, sampai kepada juga agama Konghucu punya rumah ibadah, Klaten dan lain sebagainya. Apalagi Islam agama yang sempurna, tentu dia mesti benar rumah ibadah, namanya masjid. Masjid pada masa Nabi gebungsikan pertama sebagai rumah ibadah. Nabi nepedang salat berjamaah dalam masjid, salat berjamaah maktubah dan juga salat Jumat. Juga masjid nepungsikan pada masa Nabi sebagai tempat bermusyawarah yang menyangkut dengan kemaslahatan umat Islam. Kemudian masjid juga dijadikan masa Nabi sebagai lembaga pendidikan. Nabi nesemu berat bak sago masjid, pojok masjid. Pojok masjid dalam bahasa Arab gekun zawiyah. Ketika diucap di huruf Aceh gekun dayah. Lagi madrasah bahasa Arab. Ketika jid walidah huruf Aceh ka gepejid ke melasah. Madrasah tempat murunau. Madrasah keubah jid ke melasah. Melasah juga tempat murunau. Nah pengajian-pengajian masa dulu dan juga masa sekarang. Maka daerah-daerah di Aceh ketika tertelusuri mantang menggunakan lafaz Arab jamun. Maksud daerah yang pertama yang tertua di Aceh yaitu Zawiyah Cadkala Birin Bayun, Aceh Timur, yang didirikan oleh Tengku Syekh Muhammad Amin Shah tahun 285 Hijrah. Masih menggunakan kata zawiyah yaitu dalam bahasa Arab. Begitu juga daerah yang tertua kedua di Aceh yaitu Zawiyah Blang Pria di Gedung Pasir yang didirikan oleh Tengku Syekh Yaakob. Begitu juga Zawiyah kelih yang tertua di Aceh yaitu Zawiyah Tengku Serule di Aceh Tengah, di Bineh Laut Tawar pada masa kerajaan Islam Linga dengan pimpinan yaitu Tengku Syekh Sirajuddin yang kelih Aceh Tengku Serule. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian peristiwa hukum yang kedua yang terjadi pada tahun pertama hijrah yang berkaitan dengan ibadah wajib kita yang tiwro-wro, yaitu syariat salat berjamaah. Syariat salat berjamaah menyata medang atau pendapat tarjih Imam Nawawi si fardu kifayah, ti wajib. Fardu kifayah atau huruf agam yang tinggal dalam sebuah karya atau dalam sebuah balad. Balad di sini bisa diartikan kemukiman atau kecamatan. Kecuali tarjih Imam Rafi'i, pegah sunat muakkad atau huruf agam. Berdasarkan hadis pegah sunat muakkad li Rafi'i, hadis riwayat Bukhari Muslim, pegah li Rasulullah yaitu salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisab'in wa 20 darajat. Rawahu Bukhari wal Muslim. Salat berjamaah itu lebih afdal. Apa makna lebih afdal? Lebih pahala min salatil fardhi daripada sembahyang tirawat. Dumna lebih pahala ke urang salat berjamaah maktubah bisab'in wa 20 darajat.
dengan 27 derajat. Ini tak sembahyang tirad 10 derajat. Tak sembahyang berjamaah 27 derajat. Kemudian peristiwa hukum yang kelima yang terjadi pada tahun pertama hijrah, Rasulullah mensyariatkan salat jenazah. Lepas itu Nabi nebai Islam di Makkah kalau mena syariat salat jenazah. Maka sahabat termasuk isteri beliau Khadijah yang meninggal di Makkah cuma dimandikan, dikafankan, lalu dikuburkan. Tidak ada salat jenazah. Tapi ketika Nabi sudah ke Madinah, tahun pertama hijrah, Nabi mensyariatkan salat jenazah. Dengan mensyariatkan salat jenazah li Nabi, membedalah syariat Nabi Muhammad dengan syariat rasul-rasul sebelumnya. Syariat rasul-rasul sebelumnya hanya salat jenazah. Masa Nabi Adam, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, hanya salat jenazah. Kumana pegapan kubu yang syariat Rasul awal. Terus pada Nabi Muhammad karena syariat salat jenazah. Dengan salat jenazah berarti orang mukmin yang masih hidup ini bisa mendoakan orang yang telah meninggal dunia yang seiman dengan dia. Dan firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa saudara kami dan ampunilah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang beriman yang telah mendahului kami. Maka berdasarkan ayatnya, Allah Ta'ala keperintah katanya untuk tamu doa ampun dalake ampun dosa tu dan juga dalake ampun dosa kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia yang seiman dengan kita. Karena katanya orang Islam haram saya mendoa kurang kafir yang mati supaya Allah berampun dosa haji yang haram. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dengan surah Al-Hasyr ayat 10, dengan hadis-hadis Nabi yang keperintah untuk mendoa kurang yang kahanale, baik mendoa dalam salat jenazah maupun mendoa di luar salat jenazah, menunjukkan bahwa doa orang mukmin yang masih hidup itu sampai kepada orang mukmin yang telah meninggal dunia. Walaupun dalam Islam aliran-aliran termasuk aliran sesat yang mengadakan doa urudib hantruk kurmati. Hantruk menyatakannya yang bersampau, katanya urusan mendoa yang bersampau Allah. Mana sanggup Allah ke bersampau doa hajat orang mukmin kepada orang mukmin. Maka orang yang menganggap hantruk doa urudib kurmati, yang berarti orang yang putus asa terhadap rahmat Allah dan orang yang berburuk sangka kepada Allah. Buruk sangka yang di Allah yang betul. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap true. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tahun pertama hijrah Rasulullah mengumumkan piagam Madinah yang berisi 57 pasal. Dengan mengumumkan piagam Madinahnya berarti Rasulullah kan proklamasikan berdiri negara Madani yang menjalankan syariat Islam. Dan dalam piagam Madinah 57 pasalnya, yaitu ada beberapa pasal yang Rasulullah mengakui hukum adat setempat. Hukum adat. Sepanjang hukum adatnya tidak bertentangan dengan Islam. Karena Rasulullah waktu itu ke Madinah ke kalan rombong darah baru dia intat urmoh lintu. Kemudian Rasulullah juga pernah nekalan adat di Madinah asaina pesta perkawinan memukul rebana.
Kemudian sampai Rasulullah tradisinya diperkuat dengan hadis beliau, yaitu fadribuhu bidufuf, maka pukul olehmu akannya walimatul urus itu bidufuf, dengan memukul rebana. Juga sampai bagdayan jino na tradisi na adat ya intat darah baru urumoh dintu. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi ketika Rasulullah telah mengumumkan piagam Madinah, maka pada diri Rasulullah melekat dua buah jabatan. Pertama, beliau adalah pemimpin spiritual. Beliau Nabi merangkap Rasul. Juga pada diri beliau merangkap pemimpin politik. Beliau adalah kepala negara dan juga kepala pemerintah. Dan penduduk Madinah adalah penduduk yang majemuk, terdiri dari 3 agama waktu itu. Pertama, mayoritas umat Islam karena telah bergabungnya Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, yaitu kelompok Yahudi, karena di Madinahnya suku Bani Nadir, suku Bani Quraidah, dan suku Bani Kainuka. Mereka beragama Yahudi. Pada akhirnya mereka berkhianat, diusir oleh Rasulullah dari Madinah, lalu mereka eksodus ke daerah Khaybar. Terus Khaybar pun geperang lawan Nabi. Maka Yahudi dari zaman Nabi sampai orangnya umat Islam tetap memperang Yahudi. Kemudian juga di Madinah itu ada orang yang beragama Kristen, yaitu mereka berasal dari Najran, Karabto Yaman. Nah, yang tinggal di daerah Najran, yang kekeng Kristen Najran, juga mereka ada yang mencari peruntungan ekonomi di kota Madinah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tahun pertama hijrah, Rasulullah pertama kali sembahyang Jumat. Memang sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, terlebih dahulu salat Jumat itu telah diwajibkan di Mekah. Karena ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'at fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Yang memang katun di Mekah. Tapi Nabi hanatse ne pedang salat Jumat di Mekah. Karena ahli Jumat belum mencukupi dan beliau pun waktu itu dikejar-kejar oleh kafir musyrikin Makkah. Beliau ingin dibunuh. Maka beliau mengirim seorang sahabat yang bernama Mus'ad bin Umair supaya gejak ke di Madinah. Dia pegah pak kepala suku Madinah yang bernama As'ad bin Dararah agar mendirikan salat Jumat di Madinah walaupun Rasulullah belum tiba ke sana. Maka As'ad bin Dararah dipilihlah sebuah tempat yang na'i di Bini Halu, nan kampungnya yaitu Naqi' Khadimat. Naqi' Khadimat dipilih di atas tanah lapang milik An-Nabit. An-Nabit itu namanya Amru bin Malik. Yang di sini As'ad bin Dararah hunta ke pedang salat Jumat, di mana penduduk yang mukim mustautin di Qaryah Naqi' Khadimat itu adalah suku Bani Bayadah. Maka yang hadir waktu itu arba'una rajulan, 40 orang laki-laki yang ahli Jumat. Begitu juga Rasulullah tahun pertama hijrah, 12 malam beliau bermukim di Kuba, mendirikan Masjid Kuba, lalu beliau menuju Yasrib. Terus bak tengah rauh, kira-kira 1 kilometer tu sekolah terus Yasrib. Kebetulan urangnya urang jemaat, kita menglah watai lehu urang jemaat. Di sini orang yang mukim mustautin, penduduk yang berdomisili tetap, yaitu suku Bani Sulaim, tinggal di lembah Ranuna. Di sinan ke Nabi pertama kali pedang salat Jumat tahun pertama hijrah,
Juga dicerita oleh Anas bin Malik lah hadis Baihaqi yang hadir waktu itu arba'una rajulan, 40 orang laki-laki. Nabi Abu Bakar kadwadro tambah 58 daripada suku Bani Sulaim. Maka dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bila dalam satu karya atau dalam satu balad ya, fihimul arba'una rajulan, karena di purwakan 42 ragam alaihimul Jumat, maka wajib di atas mereka mendirikan salat Jumat. Kalau mazhab Syafi'i Hambali, bila ada 42 ragam yang ahli Jumat dalam satu karya, maka kampungnya wajib pedang salat Jumat dan sah Jumat dan haram dan ada lehu bila na minimal 42 orang ahli Jumat. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, nyokeh beberapa peristiwa hukum yang terjadi tahun pertama hijrah yang mana berkaitan dengan ibadah kita yang siroro, baik ibadah wajib maupun ibadah yang sunat. Ibadah yang sunat dah tahun pertama hijrah juga Rasulullah mensyariatkan azan dan iqamah, dan tahun pertama hijrah Rasulullah nelantik pedro juru azan, pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum juru azan di Masjid Nabawi di Madinah, dan gelantik dua roti yaitu Abu Mahdurah dan Sa'id Qurdi untuk menjadi juru azan di Masjid Quba. Mudah-mudahan dengan semangat tahun pertama hijrah, dengan semangat tahun baru Islamnya, marilah kitanya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan jelek, untuk taisi hidupnya dengan buat yang bermanfaat untuk roh, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, dan untuk negara. Karena nepegah oleh Nabi, khairukum yanfa'un nas, sebaik-baik kamu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain, dan baik tak pupuk yang merugikan orang lain. Karena Nabi juga berpesan dalam hadis Bukhari Muslim, la darara wa la dirara, baik tak pupuk yang je ke mudarat rau, merugikan rau, dan baik tak pupuk yang je ke mudarat gop, merugikan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, narfa'u darajatim man nasha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah, faqad fasal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, kum fa'andir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa la zikrullah